Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maharani berkisah, teras rumah adalah tempat pertama yang disentuh langkah, tempat pertama yang menyambut tamu, dan tempat pertama yang menyerap energi kehidupan. Dalam pandangan leluhur Jawa, teras bukan sekadar bagian luar rumah, melainkan gerbang rezeki, pintu doa, dan cermin nasib penghuninya. Jika teras terawat, lapang, dan bersih, maka jalan hidup penghuninya pun diakini ikut terang. Namun jika teras diperlakukan dengan sembarangan, maka kesempitan hidup sering datang tanpa disadari. Banyak orang bertanya, mengapa hidup terasa berat padahal kerja keras sudah dilakukan? Usaha dijalankan, doa tak pernah ditinggalkan, namun rezeki seperti bocor di tengah jalan. Hati mudah gelisah, keluarga sering berselisih, dan ketenangan terasa mahal. Dalam primbon Jawa yang selaras dengan nilai Islami, salah satu sebabnya bisa berasal dari pantangan di teras rumah yang selama ini diabaikan. Pantangan pertama adalah teras rumah yang gelap, suram, dan minim pencahayaan. Teras yang selalu redup melambangkan jalan hidup yang tertutup. Cahaya adalah simbol petunjuk dan harapan. Ketika teras gelap, seolah rumah menolak kedatangan tamu kebaikan. Rezeki yang hendak singgah menjadi ragu, doa yang dipanjatkan terasa berat naik ke langit. Dalam Islam, cahaya adalah anugerah Allah, tanda keberkahan dan petunjuk. Teras yang terang mencerminkan kesiapan hati untuk menerima nikmat, sementara teras gelap sering membawa rasa malas, murung, dan pikiran yang sempit bagi penghuninya. Pantangan kedua adalah menumpuk barang rusak di teras rumah. Kursi patah yang dibiarkan, meja retak yang sudah tidak digunakan, sapu usang yang bersandar bertahun-tahun, atau ember bocor yang tak kunjung dibuang. Barang-barang ini bukan sekadar benda mati, tetapi simbol masalah lama yang tidak diselesaikan. Dalam kepercayaan Jawa, barang rusak menyimpan energi stagnan. Rezeki tidak menyukai tempat yang penuh beban masa lalu. Hidup pun ikut tersendat, usaha sering gagal di tengah jalan, dan pengeluaran terasa lebih besar daripada pemasukan. Pantangan ketiga adalah teras yang kotor, jarang disapu, dan dipenuhi debu serta daun kering. Teras yang kotor mencerminkan kelalaian dan kurangnya rasa syukur. Dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang enggan dibersihkan seolah menutup pintu keberkahan. Debu yang menumpuk dipercaya mengundang kesialan kecil yang terus berulang. Masalah datang silih berganti, kesehatan mudah terganggu, dan suasana rumah terasa panas meski tanpa sebab yang jelas. Saudaraku, teras rumah adalah saksi pertama niat baik dan buruk penghuninya. Jika teras diperlakukan dengan hormat, dibersihkan dengan niat ibadah, dan diterangi sebagai simbol harapan, maka rumah akan terasa lebih hidup. Rezeki pun mengalir perlahan, tidak selalu dalam bentuk harta, tetapi ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga sebagai nikmat terbesar dari Allah. Teras rumah menyimpan cerita yang sering tak terucap. Ia diam, namun mencatat setiap perlakuan pemiliknya. Dalam pandangan leluhur Jawa, apapun yang diletakkan di teras akan memengaruhi alur hidup penghuninya. Sebab teras adalah batas antara dunia luar dan ruang doa di dalam rumah. Jika batas ini rusak, maka ketenangan di dalam pun ikut terganggu. Pantangan keempat adalah teras yang dipenuhi pot atau tanaman berduri dan berdaun tajam. Banyak orang menyukai tanaman karena dianggap indah dan sejuk. Namun tidak semua tanaman cocok ditempatkan di teras. Tanaman berduri melambangkan pertikaian dan luka batin. Dalam primbon Jawa, duri dipercaya menarik energi keras yang memicu perselisihan. Rumah yang terasnya dipenuhi tanaman berduri sering mengalami cekcok kecil yang berulang, emosi mudah tersulut, dan kata-kata kasar keluar tanpa disadari. Padahal dalam Islam, rumah seharusnya menjadi tempat sakinah, bukan sumber luka. Pantangan kelima adalah meletakkan alas kaki secara berantakan di teras. Sandal dan sepatu yang berserakan bukan hanya soal kerapian, tetapi juga simbol kehidupan yang tidak tertata. Setiap alas kaki membawa energi perjalanan, termasuk lelah, emosi, dan beban pikiran dari luar rumah. Jika dibiarkan menumpuk tanpa aturan, energi tersebut bercampur dan menumpuk di teras. Akibatnya, penghuni rumah sering merasa capek tanpa sebab, mudah marah, dan sulit fokus dalam bekerja. Ada sebuah kisah tentang seorang kepala keluarga yang rajin bekerja sejak pagi hingga malam. Ia merasa sudah berusaha keras,
namun usahanya tak pernah berkembang. Setiap pulang ke rumah, ia selalu mengeluh merasa penat dan jenuh. Setelah diperhatikan, teras rumahnya penuh dengan sandal dan sepatu yang bertumpuk tak beraturan. Sejak ia mulai merapikan alas kaki, membersihkan teras, dan menata ulang dengan niat memperbaiki diri, perlahan suasana rumah berubah. Tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih, dan rezeki mulai terasa lebih lapang. Semua terjadi dengan izin Allah, melalui hal kecil yang sebelumnya dianggap remeh. Pantangan keenam adalah teras yang digunakan untuk menjemur pakaian dalam dan pakaian kotor. Teras seharusnya menjadi tempat penyambutan, bukan tempat memamerkan sesuatu yang bersifat pribadi. Dalam primbon Jawa, pakaian kotor melambangkan beban aib dan masalah tersembunyi. Menjemurnya di teras dipercaya mengundang kesempitan dan membuka pintu gosip. Energi rumah menjadi berat, penghuni mudah merasa malu, dan urusan sering tersendat tanpa sebab yang jelas. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi adalah bagian dari adab. Teras yang bersih dari pakaian kotor mencerminkan rumah yang menjaga martabatnya. Ketika martabat dijaga, rezeki pun datang dengan lebih terhormat. Bukan rezeki yang membuat sibuk membayar masalah, melainkan rezeki yang membawa ketenangan dan rasa cukup. Pantangan-pantangan ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berat karena kurang usaha, tetapi karena lingkungan sekitar rumah tidak mendukung doa yang dipanjatkan. Teras yang ditata dengan niat baik adalah doa yang diam namun terus bekerja, mengetuk pintu langit agar Allah melapangkan jalan hidup penghuninya. Teras rumah bukan hanya tempat berpijak kaki, tetapi tempat pertama yang merasakan niat baik atau kelalaian penghuninya. Banyak orang memperindah ruang tamu dan kamar tidur, namun melupakan teras. Padahal menurut primbon Jawa, teras adalah mulut rumah. Dari sanalah rezeki mengetuk, dan dari sanalah pula kesialan bisa masuk jika tidak dijaga dengan bijak. Pantangan ketujuh adalah teras yang dijadikan tempat sampah sementara. Kantong sampah, sisa makanan, atau barang bekas yang hendak dibuang sering diletakkan di teras dengan alasan praktis. Namun kebiasaan ini menyimpan dampak yang besar. Sampah melambangkan penolakan dan pemborosan. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki enggan mendekat pada tempat yang berbau dan kotor. Hidup terasa selalu kurang, pengeluaran lebih cepat daripada pemasukan, dan masalah datang silih berganti seperti sampah yang tak pernah habis. Pantangan ke-8 adalah teras yang dipenuhi hiasan berlebihan hingga terasa sempit. Patung, ornamen, pot besar, meja, kursi, dan berbagai pajangan sering ditempatkan tanpa perhitungan. Teras yang sempit menandakan sempitnya jalan rezeki. Energi kebaikan sulit bergerak masuk, sementara energi lelah dari luar justru menumpuk. Dalam Islam, kesederhanaan adalah sumber ketenangan. Teras yang lapang mencerminkan hati yang siap menerima, bukan hati yang sibuk memamerkan. Ada kisah tentang seorang ibu yang gemar menghias teras rumahnya dengan berbagai pernak-pernik. Awalnya terlihat indah, namun lama-kelamaan rumah terasa pengap. Anak-anak sering bertengkar, usaha kecil yang ia jalani tidak pernah stabil, dan tamu jarang betah berlama-lama. Setelah ia merapikan teras, menyisakan ruang kosong, dan membersihkannya dengan niat memperbaiki keadaan, suasana rumah perlahan berubah. Hatinya lebih tenang, anak-anak lebih patuh, dan usaha yang sempat terseok mulai kembali berjalan. Semua terjadi atas izin Allah melalui perubahan kecil yang penuh kesadaran. Pantangan ke-9 adalah membiarkan teras menjadi tempat duduk bermalas-malasan tanpa tujuan. Duduk berjam-jam di teras sambil mengeluh, bergosip, atau membicarakan keburukan orang lain dipercaya menarik energi negatif. Teras yang seharusnya menjadi pintu rezeki berubah menjadi tempat berkumpulnya keluh kesah. Dalam primbon Jawa, ucapan adalah doa. Jika yang keluar adalah keluhan, maka yang datang adalah kesempitan. Jika yang keluar adalah syukur, maka yang datang adalah kelapangan. Dalam Islam, menjaga lisan adalah kunci keselamatan hidup. Teras yang sering dipakai untuk mengeluh membuat rumah kehilangan ketenangannya. Penghuni menjadi mudah putus asa, usaha terasa berat, dan doa-doa seolah tertahan di dada. Pantangan-pantangan ini mengajarkan bahwa teras bukan tempat sembarangan. Setiap benda, kebiasaan, dan ucapan yang ada di sana akan kembali pada kehidupan penghuninya. Teras yang lapang, bersih, dan dijaga lisannya akan memancarkan ketenangan, membuka jalan rezeki, dan mengundang keberkahan dari Allah.
Teras rumah sering menjadi tempat terakhir yang diperhatikan. Padahal di sanalah banyak nasib berubah tanpa disadari. Ada rumah yang terlihat megah dari dalam, namun penghuninya sering dilanda kegelisahan. Ada pula rumah sederhana, tetapi penghuninya hidup tenang dan rezekinya terasa cukup. Dalam pandangan primbon Jawa, salah satu pembeda utamanya terletak pada bagaimana teras diperlakukan. Pantangan ke-10 adalah membiarkan teras rumah retak, pecah, atau rusak tanpa segera diperbaiki. Lantai teras yang pecah, tembok yang mengelupas, atau atap yang bocor adalah simbol keretakan dalam kehidupan. Retakan kecil yang dibiarkan akan melebar, sebagaimana masalah kecil yang diabaikan akan membesar. Dalam kepercayaan Jawa, kerusakan di teras dipercaya mengundang kesialan beruntun. Rezeki datang sebentar lalu pergi, usaha sering terhenti di tengah jalan, dan pertengkaran kecil mudah berubah menjadi konflik besar. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang bekerja keras membangun rumahnya sedikit demi sedikit. Namun karena kesibukan, ia membiarkan lantai terasnya retak bertahun-tahun. Setiap pagi ia melangkah di atas retakan itu dengan hati yang gelisah. Usahanya sering naik turun, hutang datang silih berganti, dan keluarganya jarang merasakan ketenangan. Hingga suatu hari ia memutuskan memperbaiki teras tersebut. Bukan hanya lantainya yang diperbaiki, tetapi juga niatnya. Ia memperbaiki dengan doa, memohon kepada Allah agar hidupnya turut diperbaiki. Sejak saat itu, meski rezekinya tidak langsung melimpah, hatinya menjadi lebih tenang, dan urusan hidup terasa lebih tertata. Pantangan ke-11 adalah teras yang dipenuhi air tergenang. Air yang tidak mengalir melambangkan rezeki yang mandek. Genangan air di teras sering dianggap sepele, namun dalam primbon Jawa, air yang dia menarik energi berat dan kesedihan. Rumah yang terasnya sering tergenang membuat penghuninya mudah merasa malas, lesu, dan sulit berkembang. Dalam Islam, air yang mengalir adalah simbol kehidupan dan kesucian. Teras yang kering dan bersih mencerminkan kesiapan menyambut kebaikan. Pantangan ke-12 adalah meletakkan benda tajam atau alat kerja berat di teras rumah. Pisau, parang, cangkul, atau palu yang dibiarkan terbuka melambangkan pertahanan dan amarah. Energi ini membuat rumah terasa keras, penghuni mudah tersinggung, dan suasana keluarga menjadi tegang. Dalam kepercayaan Jawa, benda tajam di teras mengundang pertikaian dan memutus keharmonisan. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan medan pertarungan. Ada kisah seorang keluarga yang sering bertengkar tanpa sebab yang jelas. Kata-kata tajam keluar begitu saja, dan hubungan antar anggota keluarga terasa dingin. Setelah dicermati, teras rumah mereka dipenuhi alat-alat kerja yang diletakkan sembarangan. Ketika alat-alat itu dipindahkan ke tempat yang semestinya dan teras dibersihkan, suasana rumah perlahan berubah. Pertengkaran berkurang, komunikasi membaik, dan senyum mulai kembali menghiasi wajah penghuni rumah. Semua terjadi atas izin Allah melalui kesadaran sederhana yang membawa perubahan besar. Pantangan-pantangan ini mengingatkan bahwa teras adalah cermin niat dan keadaan batin penghuninya. Memperbaiki teras berarti memperbaiki batas antara dunia luar dan ruang doa di dalam rumah. Ketika batas ini dijaga dengan baik, hidup pun terasa lebih ringan, dan rezeki mengalir dengan cara yang lebih tenang dan penuh keberkahan dari Allah. Tidak semua kesempitan hidup datang karena kurangnya usaha. Ada kalanya hidup terasa berat karena rumah kehilangan ketenangannya. Teras yang seharusnya menjadi pintu keberkahan berubah menjadi saksi kelalaian yang dibiarkan bertahun-tahun. Disinilah pantangan terakhir sering terjadi, pantangan yang paling halus namun paling kuat pengaruhnya terhadap nasib dan rezeki keluarga. Pantangan ke-13 adalah teras rumah yang jarang digunakan untuk menyambut tamu dan silaturahmi. Teras dibiarkan sepi, tertutup, bahkan terkadang dijadikan penghalang agar orang enggan singgah. Dalam pandangan primbon Jawa, teras yang tertutup dari silaturahmi menandakan hati yang tertutup dari rezeki. Sebab rezeki sering datang melalui perantara manusia. Dalam Islam, silaturahmi adalah pembuka umur panjang dan kelapangan rezeki. Ketika teras tidak ramah, senyum jarang hadir, dan sapaan tak pernah terdengar, maka keberkahan pun enggan mendekat. Ada kisah tentang seorang pria yang hidupnya penuh kecurigaan. Ia jarang membuka pintu, enggan menyapa tetangga, dan teras rumahnya selalu kosong tanpa kursi atau tanda penyambutan. Hidupnya terasa sunyi meski harta cukup. Hingga suatu hari ia mulai membuka diri,
menata teras dengan sederhana, menyediakan tempat duduk, dan menyapa siapapun yang lewat. Perlahan hidupnya berubah. Hatinya lebih lapang, relasinya membaik, dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semua terjadi atas izin Allah melalui pintu silaturahmi yang kembali dibuka. Pantangan ke-14 adalah teras yang dipenuhi simbol kesombongan dan pamer berlebihan. Tulisan yang meninggikan diri, hiasan yang menunjukkan keangkuhan, atau kemewahan yang dipaksakan seringkali menciptakan jarak antara pemilik rumah dan lingkungan sekitar. Dalam primbon Jawa, kesombongan adalah penutup rezeki. Dalam Islam, kesombongan adalah sifat yang dibenci Allah. Teras yang seharusnya memancarkan kerendahan hati justru berubah menjadi pengingat kesenjangan. Akibatnya, rumah kehilangan doa-doa baik dari sekitar, dan rezeki terasa kering meski tampak berlimpah. Pantangan ke-15 adalah teras rumah yang tidak pernah digunakan untuk berdoa dan mengingat Allah. Banyak orang sibuk membersihkan fisik teras, namun melupakan ruhnya. Teras dilewati setiap hari tanpa doa, tanpa niat baik, tanpa zikir. Dalam pandangan leluhur Jawa yang sejalan dengan nilai Islami, teras adalah tempat niat pertama sebelum melangkah. Jika langkah diawali tanpa mengingat Allah, maka perjalanan hidup pun mudah tersesat. Rumah terasa ramai namun hampa, usaha berjalan namun tak membawa berkah. Ada kisah seorang ibu yang setiap pagi menyapu terasnya sambil melantunkan doa sederhana. Ia tidak kaya, namun rumahnya selalu terasa hangat. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak baik, dan rezekinya selalu cukup. Ia meyakini bahwa teras adalah tempat menata niat sebelum menghadapi dunia. Setiap sapuan adalah zikir, setiap langkah adalah doa. Dengan cara itulah Allah menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Teras rumah adalah pelajaran tentang kerendahan hati, keterbukaan, dan kesadaran. Ketika teras dijaga, dibersihkan, dirapikan, dan dihidupkan dengan doa, maka rumah akan menjadi tempat pulang yang menenangkan. Rezeki pun mengalir bukan karena banyaknya harta, tetapi karena cukupnya rasa syukur, tenangnya hati, dan kuatnya ikatan keluarga. Semua itu adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang mau memperbaiki dari hal paling sederhana, dari teras rumahnya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup seringkali tidak berubah bukan karena kita kurang berusaha, melainkan karena kita lupa memperbaiki hal-hal kecil yang setiap hari kita lewati. Teras rumah adalah saksi langkah pertama kita saat keluar mencari rezeki, dan saksi langkah terakhir kita saat pulang membawa lelah. Jika tempat itu dijaga dengan niat baik, maka setiap langkah akan terasa lebih ringan, dan setiap pulang akan terasa lebih menenangkan. Apa yang disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat penuh kasih, bahwa keberkahan hidup sering tersembunyi di balik kebiasaan sederhana. Menyapu teras dengan sabar, merapikannya dengan ikhlas, dan melaluinya sambil mengingat Allah adalah doa yang tidak terucap, namun terus bekerja siang dan malam. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini diberi hati yang lapang, rezeki yang cukup, dan rumah yang dipenuhi ketenangan. Semoga Allah menjauhkan kita dari hidup yang terasa berat tanpa sebab, dan menggantinya dengan kehidupan yang sederhana namun penuh rasa syukur. Jika ada kekurangan kata, itu datang dari keterbatasan manusia, dan jika ada kebaikan yang menyentuh hati, itu semata-mata dari Allah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Terima kasih telah membuka hati untuk merenung dan memperbaiki diri. Semoga setiap langkah Anda selalu dalam lindungannya, setiap usaha diberi kemudahan, dan setiap doa diijabah pada waktu terbaik menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.